Sekarang sudah di akhir tahun nih, udah mau tahun baru. Biasanya ada perenungan nggak? Tahun ini saya sedang ngapain? Gak ada kebiasaan menghadapi tahun baru ke depan. Ya, mengharap apa. Perenungan perlu untuk kita jadi lebih paham, jadi lebih bijak sesungguhnya. Nah, bagian dari cara kita menambah kebijaksanaan adalah dengan perenungan. Apakah yang kita lakukan ini sudah tepat atau tidak, bermanfaat atau tidak sesungguhnya. Nah, itu di banyak kesempatan Buddha juga mengingatkan kita untuk selalu merenung. Di dalam salah satu sutta, Buddha mengingatkan Bhante Rahula bahwa apa fungsinya cermin gitu. Fungsinya cermin itu untuk merefleksikan diri. Ya, betul seperti itu, tapi juga di sana lebih jauh lagi ya, kita harus merenung apa yang sudah kita perbuat. Apakah yang kita perbuat ini pantas atau tidak, bermanfaat atau tidak. Makanya di sutta yang lain Buddha mengingatkan bahwa sebelum kita bertindak, baik melalui pikiran, ucapan ataupun perbuatan, perlu perenungan. Apakah apakah yang saya lakukan ini bermanfaat tidak untuk diri saya sendiri, bermanfaat tidak untuk orang lain, lalu bermanfaat tidak untuk saya dan orang lain. Nah, kombinasi saya dan orang lain ini adalah yang terbaik. Kalau bermanfaat untuk dua-duanya, lakukan. Ya, itu sebelum bertindak kayaknya bagus nggak nih buat saya ya. Kalau cuma bagus buat saya aja, nggak bagus buat yang lain, ini juga nggak bagus karena akan merugikan orang lain. Tapi kalau merugikan kita sendiri dan orang lain untung, itu juga nggak bagus. Ya, kalau menguntungkan diri sendiri dan orang lain itu boleh dilakukan. Begitu juga pada saat kita melakukannya. Jadi sebelum melakukan kita pikir, pada saat melakukan juga apakah ini bermanfaat buat saya atau tidak, bermanfaat buat orang lain atau tidak, bermanfaat untuk orang lain dan juga saya atau tidak. Ya, kalau satu hal ini yang baik, lanjutkan, terus lakukan lagi. Dan setelah melakukannya pun juga sama gitu. Setelah melakukannya, direnungkan lagi, apakah yang saya lakukan ini baik melalui ucapan, pikiran, ucapan ataupun tindakan jasmani, apakah bermanfaat atau tidak setelah saya melakukannya gitu. Misalnya bermanfaat untuk orang lain atau tidak, bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain atau tidak. Sekali lagi ya, itu perenungan yang sangat baik di dalam satu sutta itu. Memang suttanya panjang, mungkin jarang orang yang mau baca karena panjang suttanya. Tapi maknanya itu luar biasa. Jadi sebelum melakukan, pada saat melakukan, dan setelah melakukan sesuatu kita harus merenung itu. Jadi di situ akan kebentuk kebiasaan bahwa kita tuh nggak boleh suka-suka. Ya, kadang kita berpikir bodoh amat lah kata orang, yang penting saya happy gitu kan. Melakukan sesuai apa yang dia mau, apa yang kita mau. Nah itu. Orang lain rugi ya, yang penting biarin aja, yang penting saya happy. Nah, itu kan berarti kan merugikan orang lain. Nah, itu kan, atau nggak apa-apa dah, saya berkorban buat mereka, tapi terpaksa. Itu juga merugikan diri sendiri kan ya. Orang lain happy, tapi dia tertekan gitu. Ini juga nggak bagus. Kalau kita pengorbanan kita happy, itu bermanfaat berarti. Itu artinya nggak apa-apa, saya lakukan, saya happy kok. Berarti kan bermanfaat buat dia. Pengorbanan dia membuat dia happy lihat orang lain happy menerima manfaatnya itu ya. Nah itu dua sisi nih, pengorbanan terpaksa atau karena happy outputnya gitu. Ini yang harus kita renungkan. Makanya itu akan membuat kita jadi lebih paham apa yang kita lakukan ini bermanfaat atau tidak ya. Nah di akhir tahun ini momen yang tepat kita untuk merenung. Itu petunjuk dari Buddha. Itu baik sekali, dan perenungan adalah salah satu cara kita untuk menjadi lebih bijak, lebih mengerti keadaan, lebih mengerti situasi, sehingga kedepannya kita akan lebih baik ya.